berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, penolong, penghibur, penasihat ajaib, dan juga penghantar segala berkat yang berasal dari Bapa hadir dalam kehidupan kami. Saat yang terbaik ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Bapa di surga, sebelum lebih jauh kami menyimak kebenaran firman Tuhan, urapi Tuhan setiap hati kami. Biarlah hati kami Tuhan menjadi hati yang subur. Ketika firman-Mu dibentangkan, ketika firman-Mu disampaikan, hati kami Tuhan boleh berterima atas kebenaran firman-Mu. Dengan demikian Tuhan, kebenaran firman itu berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, dan menghasilkan buah yang menyukakan hati Tuhan. Hamba-Mu yang hendak Tuhan menyampaikan firman-Mu ini, urapi Tuhan, terlebih Tuhan jalan pikiran hamba-Mu. Demikian juga kata demi kata, biarlah Engkau tuntun seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun kita bisa masih hidup sampai saat ini, semua karena kemurahan dan juga kasih sayang Tuhan. Hari ini, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 5 bulan April tahun 2020, merupakan minggu pertama bagi kita. Sebagaimana yang telah kita tetapkan bahwa minggu pertama adalah minggu penyembahan. Maka pada hari ini pun saya akan membawa yaitu kebenaran firman Tuhan atau renungan yang hendak kita renungkan pada pagi hari ini dengan tema sikap penyembahan yang sangat menyukakan hati Tuhan. Perikop kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai dengan 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hal itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara yang Tuhan kasihi, dalam konteks firman Tuhan yang baru saja kita baca, sebelum salah seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan yang mengatakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat?" Sebelum hal itu sudah dijawab oleh Yesus, sebelumnya sudah ada sekelompok, ada yaitu golongan yang disebut golongan Saduki. Siapa ini golongan Saduki? Golongan Saduki ini kelihatannya mereka adalah orang yang percaya, yang tahu tentang isi daripada kitab Musa. Tetapi saudara yang kasih, golongan ini walaupun sepertinya mereka itu golongan beragama, di dalam kehidupan mereka itu tidak percaya akan adanya kebangkitan. Mereka berpikir, saudara-saudaraku, bahwa agama itu hanya sekedar penghias, hanya sekedar supaya dilihat orang lain. Sepertinya mereka itu adalah orang baik. Ya, namun di dalam kehidupan selanjutnya mereka tidak percaya kalau ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka berpikir, saudara-saudaraku, bahwa hidup ini hanya sebatas ada di dunia ini. Kalau telah meninggal, ya sudah habis begitu saja. Sehingga untuk meyakinkan doktrin atau pengajaran yang mereka pahami, maka mereka datang mengajukan satu pertanyaan kepada Yesus, ingin mengetahui apakah paham mereka itu memang Yesus teguhkan atau tidak. Maka mereka mengajukan suatu pertanyaan dengan berkata kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya itu harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Lalu orang-orang Saduki itu berkata, "Di antara kami ada 7 orang bersaudara. Lalu yang pertama kawin, dan setelah itu dia meninggal dengan tiada meninggalkan anak. Maka ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya itu. Lalu saudaranya yang kedua pun menikahi perempuan ini. Demikian juga rupanya orang ini meninggal dengan tiada meninggalkan anak. Demikian kepada saudara yang ketiga, sampai kepada saudara yang ketujuh. Setelah saudara yang ketujuh ini meninggal, perempuan ini pun meninggal juga." Maka orang Saduki berkata, kalau benar ada kebangkitan, nanti dari antara 7 bersaudara ini, siapakah dari antara 7 ini yang menjadi suami dari perempuan ini? Ketika Yesus mendengar pertanyaan mereka, Yesus pun menjawab mereka berkata, "Kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci dan tidak mengerti kuasa Allah. Sebab ketika terjadi kebangkitan,
Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi setiap orang hidup seperti malaikat di sorga. Jawaban yang disampaikan oleh Yesus ini adalah jawaban yang sangat luar biasa. Karena apa? Dengan jawaban ini, orang-orang Saduki ini, saudara kekasih, jadi bungkam. Dia tidak bisa ngomong apa-apa pun. Sebab apa, saudara-saudaraku? Apa artinya kalau hidup ini hanya sebatas ada di dunia ini? Saudaraku, saya ingin sampaikan kepada saudara, hidup yang kita hidupi di dunia ini bukan sebatas hidup yang ada pada saat ini, tetapi hidup yang kita hidupi ini adalah merupakan penugasan sementara. Hidup yang kita hidupi, di mana kita hidup pada saat ini, adalah merupakan persiapan. Sama seperti kita di kandungan ibu kita, dikandung sekitar 9 bulan, saudaraku. Itu juga, saudaraku, sudah merupakan kehidupan, tetapi belum kehidupan yang sesungguhnya. Itu baru persiapan untuk mengarungi kehidupan beberapa tahun hidup di dunia ini. Demikian juga kalau Tuhan izinkan kita, saudaraku, hidup di tengah-tengah dunia ini untuk beberapa puluh tahun, itu juga, saudaraku, belumlah kehidupan yang sesungguhnya, tetapi itu adalah kehidupan yang masih dapat digolongkan adalah masa persiapan. Masa persiapan kemana, saudaraku? Sebab di balik hidup yang kita hidupi ini ada terbentang, saudaraku, kekekalan yang bernama surga dan juga kekekalan yang bernama neraka. Semua, saudaraku, apakah surga atau neraka akan ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada saat ini. Setelah golongan Farisi ini dibungkam oleh jawaban yang begitu jitu, jawaban yang begitu baik yang datang dari Tuhan, maka sekarang giliran orang-orang Farisi lah yang bertanya kepada Tuhan. Dari golongan orang Farisi ini ada lagi, saudara kekasih, yang lebih ahli disebutkan, yaitu ahli Taurat, yang dimana mereka bekerja, saudaraku, untuk menafsirkan kitab suci. Salah seorang dari ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan dan berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat?" Maka jawab Yesus kepada mereka, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah hebat dari itu, Yesus katakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, golongan orang Farisi ini tentu adalah golongan yang bisa berbangga diri, sebab pemahaman mereka sepertinya sama dengan apa yang Yesus ajarkan. Tetapi tahukah saudara, siapa ini orang Farisi? Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang benar-benar secara tekun menjalankan hidup keagamaan, dan juga mereka berpenampilan sebagai seorang yang benar-benar baik. Karena apa? Karena dalam soal peribadatan mereka selalu beribadah secara tekun. Demikian juga, saudaraku, secara berpuasa pun mereka berpuasa secara teratur. Tetapi sangat disayangkan, dari sikap mereka itu, walaupun menurut ukuran manusia sepertinya mereka itu benar, sepertinya mereka itu baik, sepertinya mereka teladan, tetapi saudara yang kasih, apa yang dilihat oleh manusia bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Yang dilihat manusia adalah apa yang ditampilkan di luarnya, tetapi yang dilihat oleh Tuhan adalah isi dalamnya. Ternyata orang-orang Farisi yang termasuk di dalamnya adalah ahli Taurat ini, rupanya mereka inilah pribadi-pribadi yang serba munafik. Mereka ini, saudara yang dikasih, adalah orang-orang yang tidak seindah penampilan mereka. Ternyata di dalam perangai mereka, di dalam karakter hidup mereka, banyak keburukan-keburukan, banyak kejadian-kejadian yang tidak baik di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya, saudaraku, dalam kitab Matius ini juga disampaikan bahwa 7 kali Yesus mengecam mereka ini. 7 kali Yesus, saudaraku, mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini dengan berkata, "Celakalah engkau, hai ahli-ahli Taurat, celakalah engkau orang-orang Farisi." Sebab apa, saudara yang kasih? Digambarkan oleh Yesus, orang Farisi itu seperti kuburan yang dilabur berkapur putih di luarnya, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kebusukan. Demikian juga, saudara-saudaraku, sifat daripada orang ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi ini terlalu banyak kemunafikannya, terlalu banyak, saudaraku. Agama dipakai hanya untuk menampilkan, hanya untuk meyakinkan orang lain, supaya orang lain menganggap orang ini orang baik, menganggap orang ini orang benar. Mereka orang ini adalah orang yang dekat kepada Tuhan. Ternyata sesungguhnya jauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, ketika Yesus memberi jawaban, dia katakan bahwa hukum yang terutama itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Apa artinya ini bagi kita, saudara yang dikasih?
bahwa menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan tidak boleh sekedar biasa-biasa saja. Tetapi dalam menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan diperlukan saudaraku dengan segenap hati. Apa itu segenap hati, saudara yang kasih? Segenap hati itu bahwa kalau kita bernyanyi, bukan bernyanyi karena hafalan. Kalau kita berdoa bukan karena doa yang dihafal, tetapi dengan segenap hati itu dapat dikatakan saudaraku, benar-benar setiap kalimat, setiap kata-kata yang kita sampaikan itu betul-betul saudaraku kita yakini, betul-betul saudara yang kasih kita percayai setiap kata demi kata yang kita keluarkan atau yang kita tujukan kepada Tuhan benar-benar itu bersumber dari lubuk hati yang paling dalam. Itulah yang dikatakan saudaraku, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Iya, dengan segenap hati itu diperlukan saudara yang kasih kesungguhan. Kalau dikondisikan dengan keadaan pada saat ini sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa untuk beberapa saat pemerintah mengambil keputusan atau kebijakan hendaknya segala sesuatu dikerjakan dari rumah. Yang bekerja diusahakan bisa bekerja di kantor itu diselesaikan di rumah. Para pelajar saudara-saudaraku, tetap mereka bertambah pengetahuannya, bertambah kecerdasannya, sekalipun mereka tidak bisa bepergian ke sekolah, tetapi dengan tekun belajar di rumah mereka tetap yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan mereka. Demikian juga kepada kita dihimbau yang biasanya kita saudaraku berkumpul di gedung ini, berkumpul di sebuah gereja besar, kita mengadakan saudaraku kebaktian yang disebut bukan kebaktian keluarga tetapi ibadah raya. Tetapi untuk seketika kita harus sekarang berada di rumah, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bagaimana sikap hati saudara? Adakah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Saya ingin mengatakan kepada saudara, orang yang mempersiapkan diri dengan segenap hati dapat terlihat saudaraku dari bagaimana kepala rumah tangga, ibu rumah tangga beserta dengan seluruh anak-anaknya itu mempersiapkan diri sebelum yaitu hari Minggu, sebelum tiba waktu jam kebaktian sebagaimana biasanya kita beribadah di gereja. Adakah saudara telah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik? Adakah saudara telah menunjukkan kesungguhanmu dengan menunjukkan betapa engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Dengan apa saudara kasih? Mungkin ketika saya berbicara hal seperti ini ada kontroversi, ada orang yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara, bagaimana layaknya saudara beribadah kalau di gereja kita ini sudah kita tetapkan dan juga kita komitmen, kita bersepakat setiap ibadah raya itu dilaksanakan pada hari Minggu jam 7.30. Sekarang saya sebagai kepala sidang ingin bertanya kepada saudara, bagaimana persiapan saudara dengan kebijakan pemerintah sekarang ini? Apakah saudara beribadah kepada Tuhan dengan apa adanya? Atau mungkin jangan-jangan saudara tidak beribadah, tetapi saudara merasa dia sudah tidur saja. Sebagai seorang kepala rumah tangga tidak memiliki beban untuk memotivasi istri, atau sebagai seorang istri pun tidak memiliki beban untuk mengajak suami, mengajak anak-anak untuk berkumpul beribadah sebagaimana layaknya kita beribadah di gereja. Saya ingin menyampaikan kepada saudara, dari rumah saudara pun saudara dapat mengasihi Tuhan dengan baik. Saudara dapat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Saya ingin setiap jemaat hendaknya mulai dari Sabtu itu sudah mulai menata kira-kira besok bagaimana persiapan-persiapan ibadah yang akan kita ikuti. Yang walaupun sekarang ini saudaraku lewat online, yang walaupun saat ini mungkin lewat YouTube, tetapi tempat tidak akan membatasi hubunganmu dengan Tuhan. Sama seperti ketika engkau di gereja beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, di sana ada berkat Tuhan. Saya yakin juga dalam kondisi yang kelihatannya tidak biasa, sepertinya perasaan kita tidak nyaman, saya tahu juga Tuhan yang memberkati. Ketika engkau berdoa di gereja, Tuhan yang sama juga akan memberkati saudara di gereja. Asal bagaimana? Asal saudara secara sungguh-sungguh segenap hati mempersiapkan diri. Sekalipun peribadatan itu ada di rumah saudara, amatlah baik menunjukkan kesungguhan bahwa saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mempersiapkan segala sesuatu sepertinya layaknya beribadah di gereja. Kalau ada kursi-kursi disusun, bagaimana bisa berkumpul suami istri, anak-anak. Kalau ada asisten rumah tangga atau mungkin famili yang ada di rumah kita ajak berkumpul secara bersama-sama. Kita ikuti tata acara gereja secara baik. Dan ketika firman Allah disampaikan, demikian juga mungkin kita persiapkan apa televisi kita, apa mungkin handphone. Saya harap
salah satu handphone dipersiapkan menjadi panduan ketika firman Allah disampaikan. Ketika dengan firman Allah disampaikan, semua anggota keluarga dapat menyimak. Kalau saudara mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh, amatlah baik apabila handphone saudara yang menjadi fokus seluruh anggota keluarga untuk memperhatikan renungan firman Tuhan dipersiapkan dengan pengeras suara loudspeaker, sehingga dapat menggema dengan baik, sehingga suasana sebagaimana biasanya beribadah kita di gereja tidak mengurangi saudaraku, tetapi juga getaran kebenaran firman Allah dapat menyentuh hati saudara, dapat memberkati saudara, dapat membuat saudara lebih dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, seorang yang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati dapat dilihat dari persiapan dirinya, dari persiapan dirinya. Ya, kalau kita mempersiapkan diri sebaik mungkin, mulai dari pagi hari, semua anggota keluarga sudah mempersiapkan diri, mulai dari mandi sampai berpakaian layaknya seperti di gereja. Setelah itu duduk bersama, mengangkat pujian, menyembah, berdoa. Dan ketika kebenaran firman Allah disampaikan, semua fokus saudaraku mendengarkannya. Ketika memang saya perhatikan di berbagai postingan di Facebook, beraneka ragam memang cara orang. Ada masing-masing keluarga yang memposting saudaraku suasana peribadatan di rumah mereka dengan apa adanya. Saya lihat si suami ada di sana, si istri ada di sana, anak-anak ada di berbagai tempat. Pakaian mereka kenakan itu adalah pakaian rumah. Sampai ada saya perhatikan yang masih memakai celana pendek dan sebagainya. Sebenarnya tidak menjadi masalah. Tetapi untuk menunjukkan apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, selain daripada hati kita bawa kepada Tuhan, juga orang yang bersungguh-sungguh itu saudaraku ditunjukkan dari perlengkapan penampilan. Saya juga melihat salah satu Facebook, apa yang diposting di sana. Karena mungkin keluarga ini ada aktivis gereja yang bertugas sebagai penatuan. Walaupun di rumah mereka, tetapi saya lihat persiapannya cukup bagus. Dia masih kenakan itu jubahnya. Mereka sama-sama duduk, berdiri bersama. Mereka secara serius mengikuti ibadah yang ada. Saudara yang Tuhan kasih, cara-cara seperti ini tentu adalah cara-cara yang diinginkan oleh Tuhan, cara-cara yang dikehendaki oleh Tuhan, membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Iya, karena apa? Firman Allah mengatakan saudaraku, ada banyak orang yang beribadah kepada Tuhan hanya sekedar beribadah saja. Sehingga apa dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam yaitu kitab Yesaya, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudaraku, dikatakan bangsa ini memuliakan aku, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Saudara yang Tuhan kasihi, seseorang yang bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita harus mendekat kepada Tuhan. Setiap kata-kata yang kita sampaikan, setiap kalimat yang keluar dari bibir mulut kita, selalu saudara yang kasih seiras, seterus dengan apa yang ada di dalam hati kita. Itu yang Tuhan mau saudara yang kasih. Maka Tuhan katakan saudara yang kasih, kalau beribadah, janganlah ibadahnya itu hanya karena perintah. Beribadah itu saudaraku, janganlah saudara yang kasih kalau mengangkat pujian karena kita sudah hafal, kalau menyampaikan doa karena doa itu sudah dihafalkan, hanya saudaraku berdoa secara hafalan saja. Tuhan tidak mau itu saudara. Tetapi setiap ucapan kalimat-kalimat yang terucap dari bibir mulut kita harus didukung oleh isi hati kita. Lalu yang kedua, Yesus katakan itu, apa dikatakan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Apa itu jiwa, saudara-saudaraku? Jiwa itu berbicara tentang saudara yang kasih, pikiran, kehendak, kemauan. Itulah jiwa. Tetapi jiwa itu juga berbicara saudara yang kasih, yaitu tentang roh yang ada di dalam diri kita, roh yang memberi kehidupan kepada kita. Firman Allah mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Apa artinya ini
saudara-saudara yang kasih, kalau saudara ingin beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, harus benar-benar jiwamu, yaitu kehidupanmu yang sesungguhnya, rohmu itu saudara yang kasih, engkau bangun dapat berhubungan dengan roh Tuhan. Rohmu itu saudara yang kasih berkobar, berjumpa, bergaul dengan roh Tuhan. Ketika engkau mengasihi Tuhan dengan cara, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, engkau kobarkan untuk mendekat kepada Tuhan. Saya yakin saudara-saudaraku, sadar atau tidak, ketika saudara berhubungan dengan Tuhan, kalimat-kalimat yang terucap dari mulutmu bukan lagi itu kalimat yang berasal dari akal budi kita, seperti itu bahasa yang kita pahami, bahasa yang dipahami oleh orang lain. Tetapi lebih daripada itu, ketika engkau mengangkat jiwamu, ketika rohmu berjumpa dengan roh Tuhan, saudara-saudaraku, tanpa engkau sadari, kalimat-kalimat yang memuliakan nama Tuhan akan terucap dari bibirmu, yaitu kalimat bahasa roh, di mana engkau sendiri tidak memahami, orang lain tidak memahami. Tetapi apa tujuannya, saudaraku? Paulus mengatakan kepada sidang jemaat Korintus, roh sendiri akan membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi roh itu akan membantu kita di dalam mengucapkan kata-kata yang tidak bisa terucapkan oleh bahasa akal budi, oleh yaitu kalimat yang bisa kita kalimatkan. Saudaraku, roh itu yang akan mengajari, roh itu saudaraku yang akan berbicara, roh itu saudaraku yang kasih akan mengutarakan segala sesuatu apa yang mungkin yang kita geluhkan, apa yang kita susahkan selama ini. Roh kita itu saudaraku akan mengadukan semua perkara itu kepada Tuhan, dan roh Tuhan akan menanggapi. Sebab apa saudara-saudara yang kasih, roh yang dipersembahkan dengan segenap hati kepada Tuhan adalah roh yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Saudaraku yang kasih, apa itu akal budi? Akal budi diberikan kepada manusia untuk apa? Supaya manusia itu saudaraku bisa bernalar, bisa saudaraku yang kasih mencipta, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang patut dan mana yang tidak patut. Saudara diperlengkapi dari semua makhluk hidup, baik yang berkeliaran di air, dan juga binatang melata di darat, dan juga binatang yang berterbangan di udara, yaitu burung-burung, saudaraku. Kita adalah makhluk yang sangat mulia, kita adalah makhluk yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Sebab apa, saudaraku? Semua makhluk yang lainnya tidak diperlengkapi dengan roh, tetapi saudara dan saya diperlengkapi dengan roh, diperlengkapi dengan akal budi, saudara-saudaraku. Dapat saudara membedakan mana yang patut, mana yang tidak patut. Dapat saudara-saudaraku menceritakan apa yang terbaik, apa yang dapat saudara ajarkan, apa yang terbaik, yang bisa membangun orang lain, yang bisa membuat orang lain dekat kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, kalau Tuhan katakan tadi, saudaraku, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Lalu yang keempat, saudaraku, Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Apa artinya ini, saudara-saudaraku? Bahwa memang untuk memuji memuliakan nama Tuhan diperlukan kekuatan kita. Kita kerahkan, saudaraku, untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kata segenap kekuatanmu itu dapat kita artikan seperti ketika kita sudah lelah bekerja satu harian, sudah sangat capek, begitu sampai di rumah, saudaraku, sudah larut malam, bawaannya saudaraku apa? Maunya langsung tertidur. Tetapi sementara saudara tertidur di tempat tidur untuk melepaskan letih lesu yang telah menggerogoti tubuhmu sepanjang hari, ketika itu rohmu berkata, nah, bangun, berdoa, sumpah Tuhan. Saya yakin saudara-saudara yang kasih, di dalam diri kita akan ada, saudaraku, pro dan kontra. Rohmu berkata, nah, berdoa, sembah Tuhan. Sementara tubuhmu berkata, jangan. Karena apa? Betul apa dikatakan oleh Yesus. Roh memang penurut, daging adalah lemah. Ketika rohmu berkata berdoa, nah, mana yang kita akan putuskan? Saudaraku, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau perlu menggerakkan kekuatan tambahan atau kekuatan ekstra. Bagaimana caranya, saudaraku? Walaupun daging kita berkata karena sudah capek satu harian, sudah teruskan aja tidur, tidak usah berdoa. Daging kita berkata demikian. Tetapi ketika kita lebih dekat kepada bisikan roh, kepada dorongan Roh Kudus, lalu kita lawan segala rasa capek tersebut, kita mulai bangun dari tidur kita. Mungkin saudara berlutut, mungkin saudara duduk, lalu menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itulah artinya mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Segenap kekuatan itu artinya lebih daripada kekuatan yang ada. Kita tambahkan kekuatan tambahan lagi, demi untuk mengikuti keinginan
atau dorongan daripada kuasa Roh Kudus. Yang kedua, saudaraku, contoh yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau malam hari kita begadang, apa mungkin seperti bapak-bapak yang lain lagi ada tontonan seperti Piala Champion atau Liga Eropa yang biasanya ditayangkan pada dini hari sekitar jam 1, jam 2, bisa berakhir jam 4 sampai setengah 5. Setelah saudara satu malam begadang oleh karena menonton, tentu bawaannya capek, lelah, inginnya langsung segera tidur. Kalau saudara ikutin keinginan daging untuk tidur, berarti roh saudara sedang dilemahkan. Roh saudara itu tidak peroleh kebebasan untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau saudara ingin mempraktekkan atau ingin melaksanakan apa yang Tuhan inginkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, yang walaupun engkau sudah capek begadang oleh karena menonton sepanjang malam. Namanya saudara yang kasih harus doa pagi, harusnya itu bersekutu dengan anggota keluarga. Tentu engkau tidak memilih untuk tidur, tetapi engkau memilih untuk tetap beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Butuh kita saudara pemenuhan kebutuhan rohani kita. Rohani kita ingin saudara dipersekutukan dengan Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan, maka saudara sudah benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Lebih daripada kemampuan dagingmu, engkau telah tambahkan kekuatan yang baru untuk memenuhi keinginan roh kita. Roh kita ingin bergaul, roh kita ingin berhubungan dengan roh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih, apa yang Yesus katakan, hukum yang terutama dari hukum Taurat itu, saudaraku, adalah kasih kepada Allah. Sekarang hukum yang kedua, yang sama pentingnya saudaraku, yang sama saudaraku derajatnya di hadapan Tuhan. Dia katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang Tuhan kasihi, seperti apa itu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Tentu mengasihi diri sendiri adalah jangan sampai kita saudaraku melakukan kejahatan kepada orang lain. Jangan kita merugikan orang lain, jangan kita menyusahkan orang lain. Tetapi apa yang dikatakan saudaraku dalam kitab Matius pasal 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, kasih itu berarti tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ini sudah pasti, saudara. Itulah sebabnya di dalam hukum Taurat yang ke-5 sampai ke-10 itu berbicara tentang kasih kepada sesama manusia, di mana diulas di sana, saudaraku, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Apa artinya ini, saudaraku? Kalau seorang anak menghormati ayah dan ibunya, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Dan bukan hanya Tuhan, hati orang tua pun tentu saudaraku bangga memiliki anak yang selalu taat, yang selalu hormat kepada papa dan mamanya. Demikian juga dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa di dalam hukum Taurat yang ke-6 itu, janganlah engkau membunuh. Setiap orang saudaraku akan menemui ajal, tetapi sangat disayangkan, jangan sampai kita saudaraku mengakhiri ajal seseorang oleh karena amarah kita, oleh karena tindakan kekerasan kita. Tidak, saudara-saudaraku. Karena napas itu berasal dari Allah, kembalinya pun karena kehendak Allah. Jangan karena kita rampas, saudaraku, nyawa seseorang dengan segala kejahatan kita. Dan dikatakan, saudaraku, dalam hukum Taurat yang ke-7 itu, janganlah engkau berzina. Apa artinya ini, saudaraku? Karena perzinahan itu di hadapan Tuhan bukan sekedar dosa, tetapi dosa yang amat besar. Itulah sebabnya Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar, dia berkata kepada istri Potifar itu, masakan aku akan melakukan dosa yang sangat besar ini? Sebab apa, saudaraku? Semua tindakan-tindakan kejahatan adalah dosa. Tetapi dikatakan oleh Paulus, saudaraku, itu dilakukan di luar dirinya, di luar tubuhnya. Tetapi dosa perzinahan berlaku atas tubuhnya sendiri. Itulah sebabnya dosa zina itu dosa yang besar. Firman Allah mengatakan kalau kita mengasihi sesama manusia, jangan kita berzina. Sebab apa, saudaraku? Dengan engkau melakukan perzinahan, orang yang engkau zinahi itu, saudaraku, sudah engkau jatuhkan harga dirinya. Kalau dia seorang perempuan yang bersuami, engkau telah melukai hati suaminya. Kalau dia telah memiliki anak, engkau telah memupus harapan bagi anak-anaknya. Engkau telah membuat ia tidak baik, keluarganya menjadi
tidak terhormat, baik keluarga dari si perempuan itu dan juga keluarga dari si suami menjadi tidak terhormat oleh karena perzinahan tersebut. Mengasihi sesama manusia bukan demikian. Dan dikatakan dalam hukum Taurat yang ke-8 itu, janganlah engkau mencuri. Kenapa saudara-saudara yang kasih? Itulah yang Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus. Aku mau saudara-saudara yang Tuhan kasihi, supaya kalian itu tertib hidupnya. Yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi biarlah setiap orang bekerja dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Memenuhi kebutuhannya, mencukupkan kebutuhannya. Lebih daripada itu, Paulus mengatakan kepada sidang jemaat di Efesus itu, engkau harus bekerja dengan sungguh-sungguh supaya engkau dapat kepada tingkat memberi. Tingkat kebahagiaan adalah tingkat ketika saudara kekasih dari upah pekerjaan yang kita kerjakan dapat memenuhi kebutuhan kita. Lebih daripada itu, saudaraku, masih bisa kita memberi. Sebab apa yang Tuhan katakan di dalam kitab Kisah Rasul, saudaraku, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini yang Tuhan mau. Jangan sampai kita, saudaraku, memindahkan para orang lain ke tempat kita dengan cara mencuri. Tetapi yang Tuhan kehendaki, saudaraku, supaya kita bekerja dengan baik, berusaha, saudaraku, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dengan hasil daripada pekerjaan tangan kita, dengan jerih payah yang kita kerjakan. Lalu hukum yang berikutnya dikatakan yang ke-9, janganlah engkau mengucapkan saksi dusta terhadap saudaramu. Jangan sampai kita, saudaraku, mengucapkan kesaksian yang palsu, kesaksian bohong. Jangan. Orang yang mengasihi sesama manusia, saudaraku, dia berkata jujur, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Lalu yang ke-10 dikatakan, janganlah engkau mengingini harta saudaramu. Janganlah engkau mengingini istri, anak laki-laki atau anak perempuan, budak laki-laki dan budak perempuan. Jangan sampai kita ingini, saudara-saudara. Biarkan apa yang dimiliki oleh saudara kita, biar itu diurus oleh saudara kita. Apa yang kita punya, saudaraku, sedikit banyak yang kita punya, mari kita syukuri, saudaraku. Jangan sampai kita ingini punya orang lain harus menjadi milik kita. Tidak, saudara-saudara. Tetapi mari kita bersyukur dengan apa yang menjadi bagian kita. Biar orang lain bersyukur dengan apa yang menjadi bagian mereka. Jika ini yang kita lakukan, berarti kita telah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kalau tidak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Kalau tidak mau dijahati, jangan jahati orang lain. Kalau tidak mau disakiti, jangan sakiti orang lain. Kalau tidak mau dikecewakan, jangan kecewakan orang lain. Tetapi firman Allah mengatakan, kalau kita kehendaki orang lain berbuat baik kepada kita, mari terlebih dahulu kita berbuat baik kepada mereka. Kalau kita kehendaki, saudara kekasih, kita mengalami kemajuan, mari pertama kali, saudaraku, dukung di dalam doa, dukung di dalam nasihat, dukung di dalam yaitu motivasi-motivasi supaya orang lainnya maju. Ketika orang lain maju, suatu hari mungkin Tuhan akan izinkan kita maju seperti orang maju. Sebab apa, saudaraku? Energi positif telah kita keluarkan dari diri kita, memberkati banyak orang. Oleh karena itu, inti daripada kebenaran firman Allah mengatakan kepada kita, marilah saudara-saudaraku, kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, jangan sampai kita hidup, saudaraku, dengan pesta pora dan kemabukan. Jangan sampai kita hidup, saudaraku, dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan sampai kita hidup, saudara-saudaraku, di dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi firman Allah mengatakan kepada kita, mari kita kenakan, saudaraku, Kristus sebagai senjata yang memperlengkapi kehidupan kita, yang membentengi kehidupan kita. Mari kita terima Dia, mari kita percayai Dia. Sebab apa? Firman Allah mengatakan, seberapa orang yang percaya kepada nama Yesus, seberapa orang yang menerima nama Yesus, maka saudara yang kekasih, kepercayaan kita, penerimaan kita kepada Yesus yang akan memungkinkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, penyembahan yang terbaik, sikap penyembahan yang terindah, yang terbaik, yang menyukakan hati Tuhan adalah ketika kita menunjukkan betapa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, betapa kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, betapa kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, betapa kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Hukum yang kedua yang Tuhan katakan, saudaraku, kasihilah, yaitu saudaramu sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari saudara-saudara kekasih, kita sayangi apapun, saudaraku kekasih, latar belakang kehidupan mereka. Adakah mereka, saudara kekasih, saudara yang tinggal di desa, di kota? Adakah mereka terpelajar atau tidak terpelajar? Adakah mereka seiman atau tidak seiman? Tetapi setiap manusia, saudaraku, harus kita sayangi seperti diri kita sendiri. Sebab apa? Bahwa mereka itu adalah berasal dari Tuhan.
Tuhan. Tuhan yang ciptakan mereka, Tuhan yang pelihara mereka, Tuhan yang terbitkan matahari untuk mereka, Tuhan yang turunkan hujan pada musimnya kepada mereka, Tuhan yang menumbuhkan tanam-tanaman untuk saudara kasih menjadi makanan semua manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, sekiranya ada saudaramu yang menyakiti engkau, sekiranya ada saudaramu yang merugikan engkau, jangan engkau membalas, jangan engkau melakukan sesuatu yang tidak baik kepada dia. Kalau harus terpaksa saudaraku tindakan-tindakan yang jahat yang mereka lakukan harus dibalaskan, biar itu urusan Tuhan. Tetapi urusan kita saudaraku adalah memberkati dan memberkati. Kalau ini yang kita lakukan saudara-saudaraku, saya sangat percaya kalau kita menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dengan sikap betapa kita mengasihi Dia dan juga dengan sikap betapa kita mengasihi sesama manusia, saya yakin saudaraku ketika Tuhan saudaraku mengangkat kita, apakah Tuhan angkat setelah kita menemui ajal, setelah kita mati saudaraku, roh kita akan Tuhan bangkitkan, roh kita Tuhan akan bangkitkan. Tetapi ketika Tuhan datang saudaraku kedua kali, ketika kita masih dijumpai, masih keadaan sebagaimana kita ada pada hari ini, masih memakai tubuh jasmani, firman Allah mengatakan saudaraku dengan sekejap mata Tuhan akan tanggalkan tubuh yang fana ini, Tuhan akan kenakan kepada kita tubuh yang baru. Setelah Tuhan kenakan tubuh yang baru, Tuhan akan angkat kita dan Tuhan akan berkata kepada kita, "Salahlah, hai anakku yang kukasihi, yang kucintai, terima kehidupan yang telah disediakan bagimu." Surga terbuka bagi saudara, surga terbuka bagi saya, surga terbuka bagi semua orang yang menerima Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran untuk beroleh yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dengar itu kebenaran firman Allah ini. Selagi engkau masih bisa bernapas, selagi saudara yang kasih napas dikandung hayat, tentukan jalan apa yang kau tempuh. Saya ingin selagi kita sehat, selagi saudara yang dikasih napas masih bisa kita hirup, selagi kita masih segar bugar seperti ini, sembah muliakanlah nama Tuhan. Sebab apa yang kau lakukan di dalam masa hidupmu akan menentukan arah hidupmu. Tidak soal seperti apa cara matimu, seperti apa cara meninggal kita. Sekalipun sekarang ini wabah virus corona ini adalah merupakan virus yang sangat menakutkan, virus yang sangat mematikan. Entahkah saudaraku dari antara kita harusnya itu mengakhiri hidup dengan diserang oleh virus corona tidak menjadi masalah. Apakah tertabrak, apakah celaka, atau macam-macam saudaraku ditimpa oleh musibah bencana alam, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah yang perlu kita pikirkan adalah tentukan keselamatanmu. Selagi engkau masih hidup, selagi engkau masih ada, selagi engkau masih bisa memanggil nama Tuhan, tentukan saudara-saudara yang kasih untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan kasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.